Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang biasanya kita kaji secara tatap muka di Masjid Fathul Khair. Tapi kali ini karena masih tingginya angka terpaparnya COVID-19, maka seperti ini yang kita bersama-sama dapat sajikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengutuhkan keberkahan dan rahmatnya melimpah ruah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin. Allahumma amin. Jamaah Masjid Fathul Khair yang dirahmati Allah, kita melanjutkan mengkaji hadis 16. Hadis 16 menjelaskan tentang hal yang sangat manusiawi sekali. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita agar kita benar-benar cakap dan bijak mengelolanya. Apa itu marah? Mari kita simak kembali hadis 16. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, amin. Ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkonsultasi. Nah, ia kemudian berkata, Ausini, wahai Rasul, berilah saya wasiat. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat jitu. Wasiat yang diberikan benar-benar majleb, benar-benar mengarah pada sisi kebatinan paling dalam. Mengapa? Karena laki-laki yang datang itu tidak ada masalah dengan sholatnya, tidak ada masalah dengan sodakohnya, dengan zikirnya, tilawah Qur'annya, bahkan begitu semangat dalam perjuangan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu tahu, karena telah diizinkan untuk tahu dalam banyak hal di mana kita tidak diizinkan untuk tahu, benar-benar jitu. Karena memang laki-laki itu permasalahannya adalah mudah meletup, mudah meleduk. Bahasa sekarang, sumbunya pendek, gampang terprovokasi, gampang marah. Maka beliau memberikan wasiat, la taghdab, janganlah engkau marah. Dan itu oleh Nabi tidak diucapkan sekali. Faraddada miraran, berulang-ulang, la taghdab, janganlah engkau marah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebagaimana yang saya paparkan pada video sebelumnya, bahwa la taghdab itu bukan melarang marah, tapi tuntunan agar kita cakap dan bijak mengelola marah. Cakap dan bijak mengelola marah. Kenapa? Karena marah itu energi yang jika tidak dikelola dengan baik akan merugikan. Siapa yang dirugikan? Dia yang marah dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Mari kita simak. Tidak ada contoh terbaik kecuali contoh di dalam Al-Quran. Tidak ada sosok yang baik untuk menjadi teladan kecuali sosok itu yang diceritakan di Quran. Siapa? Tentunya para nabi dan rasul. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan bagaimana kerugian yang ditimpa oleh orang yang marah. Bahkan itu adalah orang pilihan Allah. Bahkan itu adalah orang yang amat sangat dekat dengan Allah. Kesolihannya tentu tak tertandingi kala itu. Adalah Nabi Yunus alaihi salam. Dijelaskan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban.
dikisahkan tentang Nabi Yunus alaihissalam yang pergi meninggalkan kampung halamannya dengan kaumnya juga ditinggal. Kenapa? Karena bandel. Kenapa? Ya karena angel, bahasa sekarang itu angel untuk dituntun. Meninggalkan kampungnya dengan keadaan marah. Apa yang terjadi? Dalam singkat cerita, beliau naik kapal, lalu kemudian beliau yang terpilih ternyata untuk dilemparkan ketika kapal itu terasa kelebihan beban, kelebihan muatan, dan akhirnya ditelan oleh ikan. Ini adalah penting untuk kita renungkan. Nabi Yunus alaihissalam saja, beliau tertimpa kerugian dalam tanda petik. Apa kerugiannya? Tidak bisa lagi leluasa karena berada di lambung ikan. Beliau dalam gelap, beliau dalam sempit, beliau dalam pengap. Dan seperti itulah gambarannya. Orang yang marah, tidak cakap, tidak pandai dalam mengelola amarahnya. Dia akan merasakan kesempitan. Dia akan merasakan kepengapan. Dia akan merasakan kegelapan. Apa yang gelap, sempit, dan pengap? Setidaknya pikirannya, otaknya. Tentu juga hatinya. Maka para jamaah sekalian, Masjid Fathul Khair yang dirahmati Allah, ini adalah contoh konkret. Ini tentunya akan menjadi pelajaran berharga bagi kita bersama-sama. Bahwasannya marah itu kerugian. Artinya tidak mengelola marah dengan baik, dengan cermat akan menghadirkan kerugian. Kita ambil contoh saja di dunia olahraga. Olahraga adalah kompetisi. Dalam kompetisi itu jika dihadapi dengan marah, contoh dalam sepak bola, kita tahu dalam satu perhelatan akbar Prancis melawan Italia. Pada saat itu Zinedine Zidane yang notabene menjadi kapten, juga menjadi pengatur serangan, dia tersulut emosinya dan marah ketika diprovokasi oleh Marco Materazzi, defender dari Italia. Yang terjadi apa? Lalu kemudian ditanduk, kartu merah. Dan itu akan dikenang sepanjang masa. Dan itu akan dikenang bahkan setelah nanti Zinedine Zidane ini meninggal dunia. Tentu yang memprovokasi jelek. Tapi ketidakmampuan untuk mengelola amarah, menahan amarah, merugikan. Si leher beton dalam dunia tinju. Kenapa gigit telinga Holyfield? Karena marah. Akhirnya rugi dan itu dikenang sepanjang sejarah. Kalau Nabi Yunus alaihissalam juga dikenang sepanjang masa karena tertulis di dalam Al-Quran, ini tertulis di sejarah sepak bola kalau Zinedine Zidane. Kalau dalam tinju adalah Mike Tyson. Ini jelas kerugian. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bahwa marah jika tidak dikelola, tidak dikendalikan, tidak ditahan itu akan merugikan. Makanya menahan amarah sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya itu adalah bagian dari amal solih. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semuanya. Allahumma amin. Ada satu riwayat menarik terkait apa yang saya contohkan tadi, apakah itu Zidane, apakah itu Mike Tyson. Dan memang ternyata betul. Brazil contoh. Ketika terprovokasi dengan permainan, maka dia morat-marit. Yang biasanya dikenal dengan sambanya, akan morat-marit. Nah, ada satu riwayat menarik yang dicatat oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan 4 permata dalam jiwa, dalam diri setiap anak Adam. Apa saja? Akal, fal aqlu. Ini adalah permata pertama.
Yang kedua waddinu adalah agama. Wal haya'u rasa malu. Wal amalus solihu dan amal solih. 3 permata yang ada pada diri setiap anak Adam. Akal, agama, malu, dan amal solih. Dan 4 ini akan dirusak dan akan dihilangkan oleh energi negatif yang lain. Apa? Akal sehat itu akan hilang oleh marah. Fal ghadabu yuzilul akal. Marah ini adalah menjadi energi negatif kalau tidak terkelola, jika tidak terkendali. Apa yang hilang adalah akal sehat. Hasud itu akan menghilangkan agama. Energi negatif hasud itu akan menghilangkan agama. Tamak dan rakus itu akan menghilangkan rasa malu. Menggunjing itu akan menghilangkan amal solih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita fokus pada poin pertama, marah itu menghilangkan akal sehat. Dalam pemaparannya, para ulama menyebutkan, ya, orang yang marah tak terkendali, dilampiaskan apakah dengan lisan ataukah dengan perbuatan, dia akan kehilangan akal sehat. Pertama, dia akan sulit untuk berpikir positif. Karena marah, istri yang malamnya itu pipinya dicium, paginya ditampar. Kenapa? Marah. Malamnya dipeluk, siangnya ditendang. Kenapa? Marah. Anaknya, dan seterusnya. Dia sudah tidak bisa berpikir sehat lagi, apakah itu istri, apakah orang tua, ataukah anak. Semuanya akan menjadi lampiasan dari marah itu. Karena tidak terkendali, tidak terkelola dengan baik. Lalu kemudian yang kedua, akan sulit untuk memahami sesuatu apapun. Orang marah disuruh kerja mesti morat-marit. Mesti berantakan. Jauh dari kata sempurna. Bahkan orang marah itu akan kehilangan banyak apa-apa yang dihafal. Ada pemerhati pendidikan mengatakan bahwasanya seorang profesor itu marah 3 kali layak dicabut gelar profesornya, dan seterusnya. Bincang dengan seorang hafidz Quran, sekali marah itu boleh jadi 1, 2, 3 ayat yang hilang dari pikiran dan hatinya, menghilangkan apa yang dihafal. Bayangkan kalau saudara kita yang hafal Quran marah lalu kemudian kehilangan beberapa ayat yang sudah dihafal, bagaimana kita? Kalau yang 30 juz saja itu banyak kehilangan. Bagaimana kalau kita yang hafal juz 30? Beda ya, juz 30 sama 30 juz. Apalagi kalau cuma kuluhu, bisa jadi kuliah ayyuhal kafirun saja enggak nyampe-nyampe. Bukan hanya kesulitan berpikir positif, memahami sesuatu dan kehilangan banyak hafalan, tapi juga banyak kehilangan satu keahlian, kreativitas dan kesempatan. Tadi saya sebutkan, Mike Tyson ternyata bukan kalah karena ditonjok, tapi karena terprovokasi lalu marah. Di situ biangnya. Zidane kehilangan keahliannya dalam mengolah si kulit bundar. Akhirnya kepala buat nanduk dada Marco Materazzi. Selesai. Kehilangan. Nah, masih banyak hal. Sederhana, ada seorang ibu, ada seorang istri yang biasanya kalau masak itu mantap. Masak nasi goreng, wow. Bisa jadi itu dapur sendiri tapi rasa resto. Tapi ketika masak nasi goreng dengan keadaan marah, kira-kira mau ambil seumpama penyedap, keliru garam. Alhasil jadi garam, jadi asin, tidak karu-karuan. Karenanya saya ingin mengajak diri saya dan kita semuanya, khususnya jamaah Masjid Fathul Khair, mari kita bersama-sama cakap dan benar-benar bijak mengelola marah. Jangan sampai energi ini menjadi energi negatif yang merugikan kita. Satu lagi riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab.
Dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat dan selalu menang dalam bergulat itu adalah bukan orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang pandai mengelola amarahnya, orang yang benar-benar cakap dalam menahan amarahnya. Maka tahan, kelola dengan baik agar bernilai energi positif. Karena kalau dibiarkan, energi negatif yang akan menjadi. Dan itu sekali lagi merugikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.